Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'aluma wa ta'alim wa nafa al-intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Masih di dalam pernyataan Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan bi'sal akhun yar'aka ghaniyan wa yaqta'uka faqiran. Seburuk-buruknya saudara, seburuk-buruknya sahabat, teman adalah yang memerhatikan kamu, yang mendekat kepadamu, yang senang denganmu saat kaya. Wa yaqta'uka, dan menjauhimu, menghindarimu, fakiran saat fakir. Ada orang itu mendekat kepada orang lain karena sesuatu. Lah sesuatu itu jika menguntungkan untuk akhiratnya, untuk ibadahnya, untuk ketaatannya, maka ia dikatakan mendekatnya karena Allah, untuk Allah. Kenapa kamu mendekat dengan dia? Ya karena dia punya ilmu, agar saya bisa banyak belajar darinya. Ini mendekatnya karena Allah. Dia semangat, dia rajin, supaya tertular semangat dan rajinnya. Gus, dia jujur, dia amanat. Saya kepingin belajar dari kejujuran dan amanatnya. Ini karena Allah. Tapi kalau mendekatnya itu, kenapa? Iya, karena dia punya banyak duit, karena dia punya jabatan. Kalau saya dekat dengan dia, saya bisa dapat duit, atau saya mendapatkan manfaat dari jabatannya. Lah yang seperti ini bukan teman yang baik. Karena umumnya orang yang mendekat karena dunia, ketika yang didekati sudah tidak memilikinya akan ditinggalkan. Tadinya punya pengaruh, sudah nggak punya pengaruh, akan dihindari. Tadinya dia bisa mengambil manfaat untuk dunianya dari orang itu, kemudian dia nggak bisa mengambil manfaat lagi untuk dunianya dari orang tersebut, akan dijauhi. Oh, tadinya kita bisa dapat duit dari dia, dapat hadiah dari dia, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kemudian orang itu jatuh, sudah nggak bisa memberikan, dia akan menjauhi kamu sudah. Lah itu seburuk-buruknya apa? Teman saudara.
yang mendekat saat kamu kaya tapi menjauh saat kamu miskin. Nah, ini ya, hampir terjadi di semuanya ini. Nah, dalam kehidupan kita itu banyak terjadi hal seperti ini. Wah, ketika kaya datang ngobrol, omongannya kasar, pahit, nggak enak di hati, nggak pernah masuk di hatinya dia. Masuk kanan, keluar kiri. Seneng-seneng aja dia, enjoy, asik. Tapi coba jatuh miskin, ngomong seperti waktu dia kaya, omonganmu nyelekit ya, mana sati kon ya. Ketika sudah miskin, waktu sugih ben ngomongan kayak ngono ndak direken, ndak apa-apa. Jadi seperti semut, ketika ada gula ngelumpuk. Nah itu, ketika orangnya punya duit ngelumpuk, datang semua dari sana dari sini, datang semua. Ketika orangnya nggak punya duit, hari ini gulanya sudah nggak ada, kabur semutnya, lari. Nah, itu perumpamaan orang apa teman yang buruk itu, seperti semut tadi itu. Ada gula datang, nggak ada gula dia pergi. Ada manisnya datang, nggak ada manisnya sudah uang. Seperti permen karet akhirnya. Ada manisnya dikunyah, nggak ada manisnya dibuang. Nah itu seorang teman yang buruk. Lah semestinya ya, nggak ngelihat apapun, nggak ngelihat kayanya, nggak ngelihat jabatannya, nggak ngelihat kedudukannya. Yang penting kita berteman, bersahabat karena Allah. Saya bisa mendapatkan manfaat darinya, ukhrawi saya selesai, dunia nggak urusan. Itu mestinya. Jadi nggak ada yang kita hindari karena jatuh miskin atau karena nggak punya jabatan, nggak ada. Itu contohnya banyak dalam kehidupan kita. Contoh dari yang melarat kemudian menjadi kaya ada, yang kaya kemudian menjadi melarat ada. Yang kaya, wah, kalau ada acara, ada apa, wah, diajak musyawarah, diundang untuk musyawarah. Jatuh miskin, sudah diundang meneng. Jadi poinnya diketahui di situ. Poinnya apa? Butuh dukungan duit, hartanya. Yang miskin, wah dulunya omongannya nggak direspon, nggak dianggap omongannya. Wah diomongi juga, yang gini yang gitu. Ketika kaya, wes dipuji-puji, disanjung-sanjung, omongannya siap, wah ikuti. Yang tadinya jauh rela untuk dekat, yang tadinya jauh rela untuk datang. Kenapa? Punya duit ini, manis ini, seenak ini, masih bisa dirasakan. Yang sudah nggak punya duit, yang jauh nggak mungkin rela datang. Itu seburuk-buruknya teman. Datang ketika kaya, pergi ketika miskin. I'rifil mawaddata fi qalbi akhika bima lahu fi qalbik. Kenalilah, ketahuilah kasih sayang
di hati saudaramu bimalahu dengan apa-apa yang untuknya fi qalbik di dalam hatimu. Nah, jadi bagaimana rasa cinta kita kepada dia, di situ kita akan mengetahui rasa cintanya kepada kita. Nah, jadi kita harus mengenali ya, cinta kita kepada orang lain. Di situ kita bisa akan mengetahui kadar cintanya dia kepada kita. Nah. Man dakhala qalbahu safi khalisi dinillah syaghalahu amma siwah. Yang masuk di dalam hatinya itu murni, ya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, bersih, ya, dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatannya kepada Allah, maka ia akan menyibukkan dirinya dari selain Allah. Jadi kalau kita dapatkan yang terbaik, yang terbagus, yang masuk dalam hati kita dari ibadah kita, dari ketaatan kita, maka sebanyak itu pula akhirnya membuat kita menyibukkan diri untuknya daripada yang lainnya. Jadi tergantung yang masuk ke dalam hati kita ini, ya, murninya, bagusnya itu berapa. Semakin besar kita akan melalaikan semuanya, meninggalkan semuanya, hanya sibuk untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sahabat yang baik, ya, mengajak kebenaran, meningkatkan semangat, menjauhkan dari kemaksiatan, ya, tidak peduli kedudukannya, tidak peduli kekayaannya, jabatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dalam hati kita, ya, yang murni, yang bersih dari segala macam kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.